Hai, kita lanjut lagi ya yang kemarin ya. Cerita gue yang gue kerja di Sukabumi sama cerita kosan gue yang di Sukabumi udah beres ya kemarin. Nah sekarang kita lanjut di mana gue sekarang kerja di Cimahi. Kerja di Cimahi ini gue kerja di alternatif pengobatan alternatif akupressure, dimana nanti telapak kaki itu ditusuk-tusuk sama kayu gitu ya, ditusuk-tusuk pakai kayu, terus nanti ada pijitnya sedikit lah. Terus sudah gitu yang kerja di situ 4 orang, gua, 1 teman perempuan lagi, sama 2 teman laki. Nah teman gue yang cewek ini tinggal di situ sama anaknya 3, dan gue udah pasti ya tinggal di situ karena ini kan bentuknya kan bentuknya rumahan, jadi di komplek begitu ya tempat kerja gue tuh. Nah udah begitu temen yang cowok yang satu pulang pergi, temen cowok yang satu kadang tinggal kadang pulang, kalau dia nggak menentu lah. Cuman kalau tiap malam minggu teman gue yang cewek ini nanti dia nggak tinggal di situ. Gue nggak tahu lah dia sama anak-anaknya kemana, nggak tahu lah ya. Pokoknya gue tuh kalau tiap malam minggu itu gue sendirian di rumah di tempat kerja tuh. Nah di rumah ini itu keanehannya adalah yang udah pasti lampu itu sering banget ngejepret, padahal siang aja kita nggak nyalahin apa-apa ya, listrik kan mati semua, maksudnya lampu kan mati semua, yang nyala itu cuman rice cooker, itu juga udah ngeangetin ya, bukan yang masak. TV, sanyo juga kan nggak tiap-tiap, kalau kalau lagi nyedot baru nyala gitu kan, tapi kan selebihnya enggak. Udah, tapi kok bisa ngejepret, sedangkan kita tahu listrik di situ rumah itu 2.200 apa 2.300 gitu kan. AC enggak ada kan, enggak ada AC, enggak ada apa, kipas angin enggak nyala, orang dingin kok tempatnya, rumahnya gitu kan. Dah tuh. Terus kejadian yang aneh lain adalah kalau gue lagi sendirian di rumah itu suka ada bunyi sendal, kayak sendal hotel gitu loh, sendal gitu ya, sendal jalan tuh dari kamar mandi. Jadi kan ini kamar gua, ini kamar teman gua, di sini nih tengah-tengah nih kamar mandi. Nah itu tuh pasti nanti kalau malam tuh dari kamar mandi ini pluk 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 pluk, bunyi telapak kaki orang jalan gitu ya, ceplok 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 gitu. Nah itu sering banget tuh kalau tiap malam minggu lah, hampir tiap malam minggu gue denger kayak begitu. Terus udah gitu gue lupa bilang bahwa rumahnya ini pakai mezanin ya, jadi di atas itu kita bisa lihat ke atas, jadi ada setengah lah ya, ada setengah pakai kayu-kayu begitu, jadi bisa lihat ke bawah, kita bisa lihat ke atas kayak begitu, jadi ada mezaninnya. Nah di belakang mezanin itu, di halaman belakang itu buat jemur baju, sama ada kamar mandi lagi satu di belakang, jadi kamar mandi ada 2, satu di bawah satu di atas. Udah gitu keanehan yang lain lagi tuh di sini barang suka hilang atau pindah. Hilang nanti muncul di tempat berbeda, hilang gitu ya, kadang-kadang pindah tempat ya, pokoknya kayak begitu-gitulah ya, suka aneh lah. Nah kalau kejadian gue yang alamin di sini adalah satu saat gue bawa anak gue ke sini nginep, ke tempat kerja ini nginep, main, dia tuh asik main sendiri gitu ya, main sendiri dia asik. Terus gue tanya sama dia,
adek main sama siapa. Terus dia bilang, itu mah ada AA, katanya gitu. AA. Udah gue diemin ya, dia main. Gue lihat, oh iya, ada anak laki sekitar umuran 12-13 tahun lah ya. Ada anak laki di situ main sama dia. Terus gue bilang, nggak boleh ngajak main yang bahaya ya, boleh main tapi nggak boleh ngajakin yang bahaya ya, awas aja kalau ngajakin main yang bahaya, atau saya marah, gue bilang gitu. Terus anak gue cuman ketawa aja. Anak gue kan cuman cuman berapa hari lah ya nginep di situ kan, seminggu, terus gue antar pulang lagi. Selama seminggu ya main sendiri terus kayak gitu. Terus yang kedua itu gua itu berapa kali di situ kayak potong taman ya, rumput taman gitu ya, terus bersihin got apa segala gitu ya. Masa mesti gua lagi sih yang ngerjain, udah nyapu ngepel gua, lap-lap rumah juga gua, masa ini juga mesti gua sih, teman-teman yang lain gak ada yang ngerjain gitu kan. Males banget deh gua, kata gua tuh dalam hati. Gak lama, itu pagi ya, gak lama teman gua yang pulang pergi ini datang, taruh helm, taruh jaket, ganti pakai sendal gitu kan, gimana tahu dia ambil gunting rumput, cekrek, ih kata gua tuh, si Aipul yang beresin, kata gua. Udah tuh gua nggak ngeh tadinya, kok baru gua mikir kok dia ngerjain gitu kan. Dah tuh, terus kapan waktu lagi ada lagi tuh kan, gue jemur baju di atas, pas gua ke atas kamar mandi tuh kotor banget, kamar mandi atas tuh, aduh, ini kamar mandi yang pakai tuh orang laki 2 tapi nggak pernah dibersihin apa di tempat gitu ya, nggak pernah disikat apa nih kamar mandi. Heran deh gue, pada jorok amat sih nih orang laki, kata gue gitu nih ya. Kali waktu tuh pelan kan, gak ada orang lagi di atas. besok paginya teman gue yang satu lagi, yang laki yang satu lagi, si Asoleh, tato gue denger kan, dia kan lagi kebenaran lagi nginep ya, kalau si Asoleh kan emang suka nginep, dia lagi nginep, tato kedengeran gesrok di atas. Apaan ya, bunyi apaan di atas? Gua naik ke atas, katanya si Asoleh. Gue jadi mikir, kok gue baru mikir ada orang yang ngerjain, kalau gue nggak mau ngerjain orang lain yang ngerjain gitu kan. Terus kata gue tuh, kok bisa kayak gitu ya, gue juga jadi keinget nih sama waktu gue lagi di rumah, belum kerja di mana, belum kerja ke Sukabumi juga gitu ya. Ada satu kejadian gue di rumah tuh kan, gue tinggal sama ibu gue kan, sama kakak gue yang nomor 1 cowok. Kata gue tuh, aduh ini nih pohon mangga udah rindang banget, harus dirapihin. Ini si kuntilanak ini satu nih nongkrong mulu di sini, buat temen-temennya pada nongkrong di sini, enak banget gua, rumah jadi kelihatan angker, kata gua gitu kan dalam hati. Tapi masa gua yang ngerjain ya, males banget gua ngerjain ya, kata gua tuh nih tahun 2009an lah itu. Gak lama besok pagi gue dengar abang gue ngegergaji gesret. Pas gue lihat dia, aduh, dia lagi yang ngerjain.
sakit deh dia nih abis ini, kata gue gitu kan ya. Aduh sakit deh dia nih abis ini, sambil gue ketawa-ketawa aja, senyum-senyum sendiri gitu ya, ketawa aja gue dalam hati. Dia yang ngerjain, benar dong, malamnya dia panas. Dalam hati gue, alhamdulillah bukan gue yang ngeger gajinya. Kalau gue yang ngeger gaji capek bener gue gitu kan. Udah gitu, yang kedua, untung bukan gue yang motong, jadi bukan gue juga yang sakit gitu ya. Yang ketiga bikin gue ketawa, bikin gue senang adalah yes, si kuntilanak ini gak bakalan betah lagi karena rumahnya udah dibotakin. Kata gue gitu kan, karena kan emang abang gue tuh dipapas habis, gak ada daun sama sekali gitu kan. Yes, udah gak jadi tempat nongki lagi nih sama mereka nih, kunyuk-kunyuk nih, setan-setan kunyuk nih, hantu-hantu nyebelin kata gue. Udah, pas gue makanya pas gue ngeliat si Asoleh lagi ngegosok kamar mandi tuh, gue jadi keinget cerita itu kan, abang gue. Kok bisa ya, kata gue, kok tiap-tiap gue mikir apa tapi gue gak mau ngerjain, ada aja orang yang ngerjain gitu ya. Itu tuh lucunya juga, jadi gue tuh enaknya, jadi gak perlu nyuruh orang, tinggal ngegerakin hati, tinggal mikirin apa, ntar ada yang ngerjain. Gitu ya. Itu sampai sekarang kayak begitu gua. Dah, tuh yang keanehan berikutnya yang terjadi sama diri gua ya selama gua tinggal di situ. Yang berikutnya ini, itu kan kejadiannya sama teman gue yang perempuan. Nah, jadi namanya Rina. Si Cirina ini kan di kamarnya itu ada komputer. Nah, tiap bulan dia bisa 2 kali, 3 kali benerin komputernya. Dan seringnya pas gue tanya, Ci emang kenapa sih kok manggil orang terus itu komputer, kenapa? Kata gue gitu ya. Gak tahu Nat, katanya ini apa, kalau dimatiinnya tuh langsung katanya. Padahal gue tanya sama anak-anak gue sendiri juga nggak pernah matiinnya langsung. Ya maksudnya ngikutin tahapan aturan ya. Pencet apanya, klik apa gitu kan, komputer dulu kan, baru matiin CPU-nya gitu kan, gimana. Ini enggak, katanya langsung matiin monitornya, matiin CPU-nya begitu aja. Jadi cepat rusak Nat, katanya gitu ya. Tapi anak-anak gue bilang nggak pernah, kata si Cirina. Gue juga nggak pernah, kasusnya tuh di situ mulu. Udah, itu tiap bulan tuh bisa 2-3 kali benerin. Itu keanehannya juga gitu ya. Terus pernah juga sekali waktu itu gua Cirina nggak ada di rumah. Gua nggak tahu kalau Cirina nggak ada di rumah sama anak-anaknya karena itu lagi hari Jumat, bukan hari Sabtu. Nah kebenaran gua sore tuh gue pergi main ke toko Jogja gitu ya, Jogja Swalayan gitu. Gue main ke sana kan di seberang komplek kan. Gue belanja, pas pulang itu nggak ada orang. Maksudnya hening lah, nggak sepi, nggak ada suara. Nah, habis gue ngambil air di dapur segala macem, gue mau masuk kamar gue mau tiduran. Itu suara TV-nya Cirina tuh tau bung, gede suara TV di dalam kamarnya Cirina tuh gede, lagu dangdutan, terus lama-lama kecil, nggak ada suaranya. Nah kan gue pikir oh Cirina tadi ini kali remote-nya kena keduduk atau kena kepencet jadi langsung gede gitu ya, atau gimana. Kata gue tuh, oh mungkin ada kali di dalam Cirinanya. Udah, karena gue pikir ada orang di dalam, ya udahlah biasa-biasa aja kan. Besok paginya pas hari Sabtu pagi, kan klinik nggak pernah tutup ya, kita nggak pernah tutup.
buka terus lah full. Cerina datang pagi-pagi gitu kan, pagi datang sekitar jam 9-an. Lah, Ci, kata gue, kok Cici dari luar, emang dari mana, kata gue gitu ya. Lah, saya mah baru pulang, Nat, kata dia gitu ya. Baru pulang. Emang Cici nggak di dalam, nggak tidur di kamar? Enggak, orang nggak ada siapa-siapa kok. Kan kamu malam sendirian kali, kata gitu ya. Si Soleh juga pulang. Walah, kata gue gitu ya. Emang kenapa, Nat? Tadi malam TV-nya Cici nyala sendiri. Ah, masa Nat, yang nakut-nakutin? Coba aja cek sendiri, no, kata gue gitu kan. Udah dicek, enggak Nat, enggak, itu udah dimatiin kok sama saya gitu ya. Emang itunya apa sih, colokannya nggak dicabut, tapi TV-nya udah dimatiin gitu ya, udah dimatiin, nggak standby, udah dimatiin, kata gue dia. Ya udahlah Ci lah, ada yang iseng kali nyalahin, gangguin saya kali gitu ya, sendirian di rumah. Nih Nat, kamu gak takut, kata gitu ya. Ya mau gimana lagi, kata gue gitu kan. Udah tuh, terus si Asoleh cuma nyautin, si Janet mah, kata gitu kan, manggilnya Janet bukan Janet ya. Si Janet mah udah nggak aneh sama kayak begituan dia mah, katanya gitu kan. Soalnya si Asoleh mah orang ngerti. Asoleh kan juga, kalau dia kan belajar ilmu kebal, namanya dulu dia preman gitu ya, jadi ya dia mah ngerti lah gua gitu ya, dia bisa ngelihat gua gimana gitu ya. Udah ketawa aja si Asoleh mah. Tuh keanehan berikutnya. Terus yang berikutnya lagi tuh, ini gua pulang malam, sampai tempat itu, sampai rumah itu jam 9 malam. Habis nonton Harry Potter. Gua kan nggak pernah ketinggalan ya nonton Harry Potter, dari yang pertama sampai yang terakhir itu gua nggak pernah ketinggalan. Nah, itu gua nonton Harry Potter yang keberapa gua lupa lah, di Bandung, karena di Cimahi nggak ada. Dia habis gua pulang, gua masuk rumah, ya emang itu kan malam minggu ya, artinya nggak ada orang dong. Gua tahu nggak ada orang. Dan nih, gua cuci muka, biasa udah bersih-bersih, udah ganti baju, udah naik di tempat tidur, udah megang HP nih gua. Udah megang HP, udah enak-enak, tahu prok, lampu mati. Ngejepret, karena gue dengar kan bunyi truk gitu kan. Ngejepret nih, kata gue. Nah, gue keluar, gue nyalahin. Udah tuh ya, gue naik lagi ke tempat tidur, baru gue senderan lagi megang HP begini, prok, mati lagi. Sampai 4 kali. Mulai gue emosi jiwa. Gue kalau digangguin gitu bukannya jadi takut, gue malahan jadi emosi jiwa. Gue jadi berani, jadi marah-marah gue orangnya. Habis gue nyalahin yang keempat kali, habis gue naikin, gue tutup pintu, udah gue kunci. Jadi kan pintu ini kalau kita lihat ke atas langsung mezanin kan, jadi bisa lihat langsung ke atas gitu. Itu yang gue lihat. Yang laki-laki lagi begini, senderan kan, namanya mezaninnya kan pakai kayu begitu kan, jadi dia begini gitu kan. Terus anak laki di sebelahnya, terus ada perempuan berdiri. Ini anak laki sama perempuan ini berdiri, yang perempuan megang begini gitu ya. Terus gue bilang, gue langsung tolak pinggang, gue lihat ke atas. Lu ya pada ya, gue marah-marah. Lu ya pada ya, emang dasar lu pada kurang ajar lu ya, dasar setan lu pada, kata gue gitu. Ya nggak salah dong gue bilang setan, nah emang iya setan kan. Udah tahu gue sendirian di rumah, udah
tahu sekarang di komplek lagi banyak maling yang kemalingan. Lu pada bukan bantuin gua, jagain gua. Udah tahu gua sendirian cewek di rumah. Tuh di kamar tuh ada duit berapa juta no, kata gua gitu kan. Bukannya bantuin jagain gua, jangan sampai gua kenapa-napa. Ini malahan ngerjain gua aja, kata gua gitu ya. Gua marah kayak pentau. Mungkin kalau orang ngeliat gua itu bengong kali ya. Orang gila marah-marah sendiri, marah-marah sama siapa gitu. Gua marah-marah sama mereka kayak pantau. Mereka cuman yang tadinya ketawa gitu ya, seneng ngerjain gua marah-marah kayak begitu, mereka langsung pada diam aja, nunduk aja tiga-tiganya tuh. Udah tuh gua bilang, awas ya kalau abis sini sekali lagi mati lampu lagi, awas lo pada gua abisin lu ya. Dalam hati, habisinnya gimana ya, gua kagak ngerti. Sosokan amat gua bilang bakal gua abisin gitu kan dia. ngucap aja gitu ya. Awas lo ya, lihat aja lo, habis ini mati lagi gua abisin lu pada. Dasar sialan lu pada semua lu. Udah, gue masuk kamar lah. Bener, nggak mati lampu lagi. Udah tuh. Dan ada yang anehnya setelah kejadian gue marah-marah itu. Setelah gue marah-marah itu, lampu nggak pernah ngejepret lagi. Mau pagi, siang, sore, malam gak pernah ngejepret lagi. Sampai teman-teman pada nanya, tumben ya sekarang udah gak pernah ngejepret, katanya gitu kan. Kok bisa ya? Gak tahu, kata gue gitu kan. Si Jenot ini ngapalin kerjaannya, kata si Asoleh. Lah kok gua, kata gue gitu kan. Udah. Dan yang kedua, keanehan kedua adalah komputernya Cirina udah gak pernah rusak lagi. Gak pernah rusak lagi sampai gua keluar dari tempat kerja itu. Gua kerja di situ kan 10 bulan ya. 10 bulan, setahun gua kerja di situ. Udah. Nah, gua keluar juga karena gua difitnah. Katanya gua pakai duit perusahaan. Padahal gua nggak pakai. Yang pakai duit perusahaan itu adalah orang pembukuan di pusat. Kan orang pembukuan di pusat itu kan temen bestinya anaknya bos ya. Dia yang pakai gitu loh. Nah, karena dia tahu gue anak baru, dia pikir gue nggak pernah fotokopi pembukuan kan. Itu kalau pembukuan itu kan harus dikirim tiap harinya apa gimana waktu itu ya, gue pokoknya sebulan apa gimana itu kan. Sebulan kan, tiap bulan kan dikirim ke pusat kan buku pembukuan kan. Dipikirnya gue nggak pernah fotokopi, padahal gue tiap hari itu gue fotokopi, gue simpen baik-baik gitu loh buat bukti. Gue diajarin sama cici gue, kalau udah kayak begitu Nat, lu fotokopi biar nanti kalau lu ada tuduhan macem-macem, namanya lu kan megang keuangan, megang kasir, itu kan dikirim semua ke sana ke pusat. Kalau ada apa-apa lu nggak punya bukti, nah jadi lu harus fotokopi tiap hari gitu pembukuan tuh. Nah, selama 3 bulan pertama itu gue 4 bulan pertama itu gue nggak fotokopi. Cici gue belum ngasih tahu gue, jadi gue selalu los aja gue kirim semua pembukuan tuh gitu lah. Nah, dipikirnya gue bisa dikerjain karena gue yang 4 bulan itu gue nggak fotokopi, kena di situ. Tapi yang sisanya gue nggak. Walaupun gue nggak makan itu duit, tetap gue dianggapnya makan itu duit gitu, karena gue kan nggak punya bukti ya. Sedangkan pembukuan yang di sana itu di cross check sama dia tuh banyak dirobah-robah sama dia. Jadi yang kena itu 2 orang, cabang Cimahi sama cabang Jogja. Yang Jogja kena 6 juta, yang gue kena 3 juta waktu itu. Udah tuh
Itu kan dari 2011 ya gue kerja di situ. Gue di situ keluar karena gara-gara kayak gitulah pokoknya gue keluarnya. Jadinya gue ngapain gitu kan, ujung-ujungnya juga ketahuan sih, untungnya ujung-ujungnya ketahuan bahwa yang makan duitnya itu ya pembukuan pusatnya itu, bukannya gue disuruh balik lagi, nggak mau. Gue ngapain, bosnya lebih percaya sama orang yang ngefitnah gue, ya silahkan gitu kan. Gue mah nggak mau, walaupun gue nggak punya kerjaan, tapi gue nggak mau balik lagi kalau kayak begitu. Nah ini kerjaan gue, cerita gue di Cimahi, di tempat kerja gue yang di aku pressure. Nggak terlalu serem, kata gue di sini nggak terlalu banyak gangguannya dan nggak se ekstrim kayak di Sukabumi ya, masih taraf aman-aman aja lah gitu, masih taraf aman-aman aja. Nah terus nanti dari sini itu tahun 2012 itu gue nggak kerja, tapi gue kerjanya itu mijit khusus ibu-ibu, khusus perempuan ya, khusus perempuan. Dan di sini kerjaan gue mijit sambil plusnya itu bukan plus yang negatif, tapi plus bantu orang dalam tanda kutip, dimana di sini gue mulai nerima bantuin orang itu ya macam-macam lah ya, dari yang anak bayi yang nangis aja, dari yang kesurupan dan segala macamnya, seperti itu. Karena ini ceritanya udah beres, jadi gue cerita dulu yang lain. Jadi sebenarnya di tahun 2008 itu saat gue mulai ada yang bilang saya bisa bantuin kamu buat bantuin orang itu. Sampai 2009 itu gue itu banyak ngobrol sama yang jagain gue ini. Gue tanya dia siapa, dia nggak mau jawab. Dia siapa, dia nggak pernah mau bilang. Dia siapa, dia nggak pernah mau bilang. Terus gue juga banyak dikasih tahu lah sama dia banyak hal. Cuman di sini tuh gue jadi bisa lancar bahasa Sunda dan gue bisa ngerti bahasa Jawa. Padahal gue nggak ya, maksudnya selama ini emang suka bergaul juga sama orang-orang Jawa. Tetangga gue kan banyak yang orang Jawa Timur ya, Jawa Tengah gitu. Cuman kan selama ini gue cuma oh iya sambil apa sih gitu kan, gimana. Tapi setelah gue nerimain ini, gue jadi kayak ini loh oh ini maksudnya, oh ini artinya, oh ini maksudnya, oh ini artinya, kayak begitu. Bahasa Sunda pun ya kayak begitu, lancar. Kalau bahasa Jawa kadang-kadang gue kalau lagi dipakai mau ngomong bahasa Jawa, tapi karena guanya juga ini kalau bahasa Jawanya jadi mikir agak-agak susah gitu ya, nggak bisa juga, jadi agak-agak ngerem gitu loh. Jadi emang gue lebih fasih pakai bahasa Sunda daripada bahasa Jawa. Nah terus sejak itu juga gue udah makin jelas dengan segala macamnya, dengan segala macam wujud makhluk-makhluk itu, warnanya, kulitnya mereka, pakaiannya mereka, rupanya mereka bagaimana, itu
itu udah jelas banget lah ya. Mulai dari situ tuh pokoknya sejak anak gua kesurupan itu udah jelas banget lah sampai sekarang. Dan yang ngejaga gua ini kan perempuan, yang ngejaga gua ini, dia bilang ke gua, seharusnya saya belum keluar. Sebenarnya belum saatnya saya keluar. Seharusnya saya keluar itu nanti saat kamu umur 40-an. Cuman karena ada kejadian anak kamu, saya jadi terpaksa keluar sebelum waktunya. Nah, karena kamu udah nerimain saya juga udah keluar, udah muncul. Jadi mulai saat ini kamu mulai latihan. Sampai emang udah waktunya gitu loh. Terus gua nanya, latihan apa? Waktunya apa? Ya latihan kamu menghadapi berbagai macam orang, sifat karakter orang, latihan juga menghadapi berbagai masalah, menangani kasus ya, maksudnya masalah-masalah yang orang bawa ke kamu, yang orang tanya ke kamu. Jadi kamu harus sudah mulai latihan di sini. Bagaimana harus bagaimananya. Kalau kamu ketemu masalah gini harus bagaimana. Kalau kamu ketemu makhluk ini harus bagaimana. Itu kamu udah mulai latihan. Udah harus mulai latihan mulai saat ini, katanya gitu. Sampai tiba waktunya memang kamu sudah matang waktunya tuh. Memang kapan? Ya nanti kalau kamu udah umur 43 kamu akan matang, katanya gitu ya. Jadinya tahun 2008 itu gue umur 27 ya, 27. Jadi dari umur 27 itu sampai sekarang itu gue hitungnya masih latihan. Jadi gue ngobatin orang, bantuin orang, itu semua latihan gitu loh. Menghadapi perasaan gue yang turun naik gitu ya, entar nerima entar enggak, dimana gue yang sedih apa segala macem, itu semua latihan gitu loh. Dimana gue juga jadinya sejak menerima hal tersebut banyak merubah pola pikir gue, banyak merubah sikap gue, banyak merubah prinsipnya gue, cara pandang gue akan kehidupan ini dan banyak hal gitu loh ya. Jadinya ya intinya jadi lebih positif ya, jadi lebih baik bukan jadi negatif gitu loh, seperti itu ya. Sekarang umur gua 43 ya, lu bayangin dari 27 sampai 43 berapa tahun tuh gua latihan. 16 tahun gua latihan terus dengan berbagai macam kasus yang datang ke gua. Jadinya seperti itu. Makanya gua bilang ini perjalanan gue panjang, dan kenapa gue spill sedikit-sedikit karena nanti ini akan terus nyambung gitu loh, akan sambung menyambung. Dan ini ada satu yang diminta oleh, karena gue manggilnya Kanjeng, yang perempuan ini gue nyebutnya Kanjeng. Kanjeng itu dari 2009 udah nyuruh gue ke Cirebon. Setiap gue tanya, ke Cirebon kemana? Ya udah pergi aja, nggak mau kalau nggak jelas. Gue kan orangnya harus jelas, gue nggak mau kalau nggak jelas. Ya pokoknya pergi aja ke Cirebon. Kalau nggak tahu tujuannya kemana mau ngapain, lagi juga nggak ada duitnya gitu kan. Udah 2010 disuruh lagi, nggak gue kerjain juga. 2011 pun gue disuruh
tapi gue juga nggak pergi lagi. Nanti di cerita berikutnya ini akan masuk, cuman gue nggak tahu di part keberapa. Nanti gue akan jarah ke Cirebonnya tuh, tapi ini udah makin dekat ke sana karena cerita yang di tahun 2012 ini ada kasus yang cukup menguras tenaga dan pikiran gue, mental gue, bener-beneran habis-habisan gue sampai kurus, sampai turun berat badan drastis gitu loh. Jadinya ya kalian tunggu aja ya ceritanya seperti apa ntar. Ini ceritanya bakalan panjang dan ada kejadian-kejadian lain yang juga berjalan di saat yang bersamaan gitu ya, di jalan di maksudnya paling cuma beda sehari 2 hari gitu ya kasusnya gitu yang gua tangani. Jadi nanti ada keselip kayak begitulah ya. Oke, jadi sudah dulu, besok kita lanjut lagi ya. Bye bye.